Pada awal abad ke-20, manusia baru saja menaklukkan satu hal yang selama ribuan tahun dianggap mustahil: terbang. Pesawat terbang masih sangat sederhana. Rangkanya dari kayu, sayapnya dari kain. Mesinnya sering mati di udara. Tidak ada yang membayangkan bahwa teknologi rapuh ini akan menjadi alat pembunuh yang paling efektif dalam sejarah. Namun pada tahun 1914, ketika Perang Dunia Pertama meletus, segala hal berubah. Perang yang awalnya hanya terjadi di darat dan di laut, perlahan naik ke langit. Dan sejak saat itu, langit tidak benar-benar damai lagi. Ketika Perang Dunia Pertama dimulai, pesawat bukanlah senjata. Militer menganggapnya hanya sebagai alat bantu pengintaian. Pilot diberi tugas sederhana: terbang di atas wilayah musuh, mencatat posisi pasukan, dan mengamati artileri dan parit. Pesawat terbang rendah, lambat, dan tanpa perlindungan. Menariknya, pada fase awal perang, pilot tidak membawa senjata. Tidak pula ada perintah untuk menyerang pesawat lawan. Bahkan banyak catatan sejarah menyebutkan pilot dari dua kubu yang berlawanan sering saling berpapasan di udara dan hanya saling melambaikan tangan. Namun situasi ini tidak berlangsung lama. Masalah besar segera muncul. Informasi dari udara ternyata sangat menentukan. Dengan laporan pilot, artileri bisa diarahkan tepat sasaran. Pasukan musuh bisa disergap dan serangan besar bisa direncanakan. Satu pesawat pengintai bisa menentukan nasib ribuan tentara di darat. Komandan mulai sadar, selama pesawat musuh masih terbang, mereka selalu dalam bahaya. Dari sinilah perintah pertama untuk menjatuhkan pesawat lawan muncul. Pada awalnya, solusi sangat primitif. Pilot membawa pistol, senapan, dan granat tangan. Beberapa pilot bahkan melemparkan besi dan menjatuhkan benda berat dari udara. Namun cara ini sangatlah berbahaya, tidak efektif, dan sering memakan korban sendiri. Namun perang selalu mempercepat inovasi. Akhirnya senapan mesin dipasang langsung ke badan pesawat. Masalah fatal muncul. Bagaimana mungkin menembak ke arah depan tanpa menghancurkan baling-baling pesawat? Jawabannya adalah sistem sinkronisasi senjata. Peluru hanya ditembakkan pada saat baling-baling tidak berada di jalur tembak. Teknologi ini mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesawat benar-benar menjadi senjata tempur. Dengan senjata di pesawat, langit berubah menjadi medan pertempuran. Inilah awal dogfight, pertempuran udara jarak dekat, saling mengejar, berputar dalam spiral, menukik tajam, dan saling mengunci posisi tembak. Tidak ada radar, tidak ada perintah dini. Siapa yang melihat lebih dahulu, dialah yang hidup. Dogfight sangat mengandalkan insting, refleks, keberanian, dan pengalaman. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Pesawat bisa terbakar di udara, pilot jatuh tanpa parasut, dan kematian sering terjadi dalam hitungan detik. Dari pertempuran brutal ini muncullah figur-figur yang diulu-ulukan. Mereka disebut ace, pilot yang berhasil menjatuhkan 5 pesawat musuh atau lebih.
Nama paling terkenal Manfred von Richthofen atau Red Baron. Pesawatnya dicat merah terang. Ia sengaja tampil mencolok untuk menakuti musuh. Di sisi lain, Prancis memiliki Rheinfolk. Inggris dan Amerika memiliki pilot-pilot andalan mereka. Media menjadikan para pilot ini simbol harapan dan kebanggaan nasional. Namun di balik legenda, kenyataannya sangat kelam. Rata-rata pilot tempur Perang Dunia Pertama berusia sangat muda, memiliki harapan hidup yang pendek, dan banyak yang gugur sebelum benar-benar berpengalaman. Langit bukanlah tempat romantis, ini adalah medan pembantaian yang sunyi. Perang udara tidak hanya terjadi antar pilot. Jerman mulai menggunakan Zeppelin, pesawat pengebom awal. Targetnya bukan pasukan, melainkan kota. Untuk pertama kalinya, warga sipil diserang dari udara. Kota jauh dari garis depan menjadi sasaran. Bom dijatuhkan secara manual, tanpa akurasi, tanpa peringatan. Efeknya bukan hanya fisik, tetapi psikologis. Langit yang dulu netral, kini menjadi sumber ketakutan. Selama 4 tahun perang, desain pesawat berubah drastis. Kecepatan meningkat, daya hancur bertambah. Muncul pembagian peran jelas: fighter, bomber, dan reconnaissance. Perang Dunia Pertama menjadi fondasi semua perang udara modern. Pada tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir. Namun satu hal tidak pernah kembali seperti semula: langit. Setelah perang, angkatan udara dibentuk, teori dominasi udara dikembangkan, perlombaan senjata pun dimulai. Apa yang lahir di Perang Dunia Pertama akan menjadi puncak di Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama mengubah cara manusia berperang, mulai dari pengintaian sederhana menjadi pertempuran mematikan di udara, dari pesawat tanpa senjata menjadi mesin pembunuh. Dan sejak saat itu, langit bukan lagi batas, melainkan medan perang.